apakah memang ini kehendak Tuhan? Tuhan, apakah ini memang jalan yang ingin Tuhan bukakan untuk saya? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan kesaksian. Kesaksian ini adalah mengenai pengalaman saya ketika menempuh studi lanjutan di luar negeri, menempuh studi S2 dan S3, tetapi bukan studinya itu sendiri yang menjadi suatu fokus, tetapi bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu indah di dalam proses saya menemukan kembali iman saya, menemukan Tuhan kembali melalui proses ini. Saya memberi kesempatan untuk kembali menempuh pendidikan pada tahun 2016 dan 2020 di Australia, di Brisbane pada waktu itu. Ini untuk studi S3 saya. 10 tahun sebelumnya saya juga pernah memperoleh beasiswa untuk menempuh pendidikan S2 di tempat yang sama. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari berpikir bahwa bisa memperoleh kesempatan studi di luar negeri dengan beasiswa adalah sesuatu yang menyenangkan, itu bukan hal yang berlaku untuk saya. Saya orang yang tidak terlalu suka keluar dari zona kenyamanan saya. Ya, saya itu orangnya sudah merasa sudah cukup, ya, dan tidak merasa perlu. Saya tidak terlalu suka bersekolah sebetulnya, ya. Saya lebih suka bekerja begitu. Tetapi karena tuntutan profesi sebagai seorang peneliti di bidang ilmu sosial, kantor saya mengharuskan saya untuk melakukan pengembangan diri. Ya, untuk menempuh studi lanjutan dan sebagainya. Sehingga pada waktu menempuh S2 itu tahun 2005-2006 saya memperoleh kesempatan beasiswa untuk melanjutkan studi. Pada waktu itu yang memang itu pengalaman pertama ya, dan menjadi satu pengalaman yang cukup traumatik buat saya sebetulnya, karena itu pertama kali saya jauh dari rumah, saya tidak bisa mengandalkan siapa-siapa. Ya, saya tidak punya siapa-siapa di sana. Pada waktu itu kemampuan bahasa Inggris juga masih sangat pas-pasan ya. Dunia yang sangat baru buat saya, yang sangat asing. Ya, jadi pada waktu itu saya sangat homesick. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, ternyata di kota itu, di Brisbane itu ada gereja kita. Ya, memang saya sudah diberitahu sebelum saya berangkat, tapi saya tidak kenal siapa-siapa di sana. Dan pada waktu itu ternyata saya diberikan informasi saya bisa menghubungi seorang saudara di sana. Dan singkat cerita, saya bisa dibawa oleh salah seorang saudari untuk bisa sampai ke gereja di sana. Dan puji Tuhan, saya menemukan ternyata teman sekolah minggu saya di sana pada waktu itu. Saya tidak tahu dia ada di sana, tapi Tuhan mengetahui kebutuhan saya, bahwa saya sangat takut, tidak punya teman, tidak tahu siapa-siapa, dan Tuhan memberikan saudara-saudari seiman di sana sebagai saudara-saudari saya selama 1,5 tahun pada waktu itu. Tetapi secara umum pengalaman itu meninggalkan tadi seperti saya katakan, pengalaman yang cukup traumatik buat saya. Ya, saya selain berjuang, bergumul di dalam studi, saya seringkali merasakan homesick dan sebagainya. Sehingga ketika diminta oleh kantor di mana saya bekerja, apakah saya ingin melanjutkan studi, saya selalu menunda. Ya, setelah 10 tahun, pada akhirnya panggilan itu muncul dari kantor, gitu ya. Jadi pimpinan saya memanggil saya karena ternyata mereka mendapatkan penawaran untuk menominasikan salah satu stafnya, apakah memang mau melanjutkan studi dengan beasiswa. Nah, pada waktu itu, kalau sesuai urutannya, saya merupakan staf yang paling senior yang belum memperoleh pendidikan S3. Sehingga kantor ingin menominasikan saya dan bertanya apakah memang saya berminat untuk menerima tawaran tersebut. Tetap harus melalui proses seleksi, mereka hanya menominasikan nama saya. Pada waktu itu saya berpikir, tapi kemudian entah kenapa saya mengatakan iya. Tetapi setelah saya mengatakan iya, saya merasa sangat bimbang ya pada waktu itu. Apakah memang itu keputusan yang terbaik? Dan di dalam prosesnya saya membawa di dalam doa, apakah memang ini kehendak Tuhan? Dan satu hal yang saya tanyakan kepada Tuhan adalah,
Tuhan, apakah ini memang jalan yang ingin Tuhan bukakan untuk saya? Bukan semata-mata agar saya memperoleh titel dan kemudian memperoleh posisi dan status yang lebih baik di dalam pekerjaan. Bukan. Tapi yang saya ingin minta kepada Tuhan, apakah memang proses ini adalah proses iman, proses untuk yang pada akhirnya membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang saya bawa di dalam doa, ya. Dan pada akhirnya, yes, karena saya mengatakan iya, prosesnya berjalan, ya. Dan pada waktu itu di dalam proses seleksinya ada beberapa tahap, ya. Dan saya mengatakan kepada Tuhan, karena memang di dalam hati kecil saya tidak mau melanjutkan studi sebetulnya. Saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang ini jalan-Mu, saya hanya mau mencoba 1 kali saja. Ya, saya tidak mau mengulang lagi. Kalau kali ini saya tidak dapat beasiswa itu, saya tidak akan pernah coba beasiswa yang lain. Dan itu berarti saya tidak akan pernah melanjutkan studi lagi. Ya, memang sepertinya terlihat agak kurang ajar, ya. Tapi saya meminta tanda kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa saya. Ya, saya melalui proses itu 1 kali, bukan berarti saya hebat, bukan berarti saya pintar. Karena hasilnya cukup-cukup saja semuanya. Bukan berarti hasil yang tertinggi dan sebagainya. Cukup-cukup saja, hanya saya bisa lolos dan lolos sampai ke proses yang terakhir. Termasuk ketika saya harus mengikuti training bahasa Inggris, saya juga kembali meminta tanda Tuhan. Kalau hasil tes bahasa Inggris saya jelek, berarti saya harus ikut training lebih lama lagi. Boleh nggak Tuhan kasih saya hanya yang paling singkat, yang paling pendek? Dan Tuhan berikan itu. Nilainya tidak sangat tinggi, tetapi cukup sekali lagi untuk saya memperoleh training yang paling singkat waktunya. Ya, singkat cerita, Tuhan menunjukkan semua jalannya itu dan saya berangkat ke Brisbane, Australia pada bulan Juni tanggal 6 tahun 2016. Saya sampai di sana. Dan ketika memulai semua prosesnya itu, ya awalnya seperti biasa saya adaptasi dan sebagainya. Dan memang karena saya sudah pernah tinggal di sana, teman sekolah minggu saya memang akhirnya menetap di sana bersama suaminya. Jadi saya sudah tidak terlalu asing. Dia juga sangat senang sekali saya bisa pindah ke sana dan sebagainya. Tapi itu baru awal dari semua prosesnya, ya. Saya tidak tahu saya harus bagaimana, saya cuma kemudian disarankan untuk datang bertemu dengan calon profesor saya. Saya sudah kenal sebelumnya beliau dari dulu waktu saya menempuh studi S2. Ya, saya bertemu dengan beliau sangat baik. Beliau langsung memperkenalkan saya kepada sekretarisnya dan beliau mengatakan, "Oh ya, nanti langsung dibantu ya mendapatkan semua fasilitas untuk mahasiswa PhD." Ya. Nah, pada waktu itu di tempat saya itu ada 2 ruangan, ya. Ada 2 lantai untuk mahasiswa PhD. Nah, itu saya ditunjukkan oleh sekretarisnya. Oh ya, anak-anak mahasiswa PhD itu ada di lantai 5 nih. Ruangannya seperti ini, ada ruangan yang besar, ada ruangan yang lebih kecil. Isinya mungkin 2-3 orang, ada ruangan yang besar itu bisa sampai 7-8 sampai 9 orang kalau saya tidak salah. Kemudian ada di lantai 4 juga. Nah, itu biasanya memang ada center di situ, research center yang dikelola oleh profesor saya. Nah, di situ juga ada ruang-ruang untuk mahasiswa PhD. Nah, dia tanya, kamu mau yang mana? Begitu. Saya waktu itu sempat berpikirnya simple. Waduh, kalau di bawah itu agak sepi ya, karena itu kebanyakan ruang-ruang untuk dosen. Saya nggak punya temen, saya bilang gitu. Saya pikir-pikir dulu deh, saya bilang. Karena sekretarisnya itu bilang, kalau kamu mau di lantai 4, ini kebetulan ada mahasiswa PhD yang sudah selesai. Kamu bisa di situ. Satu ruangannya itu besar, tapi isinya cuma 2. Jadi lumayan eksklusif ya, begitu. Tapi saya pikir-pikir, nanti saya kesepian, nggak punya teman, saya bilang begitu. Kemudian saya ngobrol dengan satu teman yang sudah 1 tahun di sana. Dia bilang, Lin, ambil itu yang di bawah itu ya, karena kalau kita di atas tuh udah kayak bangsal, dia bilang begitu. Masa sih? Saya bilang, iya itu privilege, dia bilang begitu. Oh gitu, ambil aja, ambil, dia bilang gitu. Ya udah, saya ambil. Saya nggak tahu apa-apa, saya ambil. Oh ya good, dia bilang gitu. Bagus, kamu mau di sini, ya sudah disiapkan semua fasilitas dan sebagainya. Pada waktu itu saya merasa, oh itu memang seperti itu ya, memang prosesnya seperti itu. Oh semuanya lancar-lancar saja, begitu ya. Nah ternyata ketika
saya bertemu dengan teman-teman, waktu saya datang itu ada training bahasa Inggris lagi di sana. Ya, tapi sebenarnya bukan training bahasa Inggris saja, tapi untuk proses adaptasi mahasiswa dan sebagainya. Saya punya satu teman dari Myanmar pada waktu itu ya. Kita sama-sama setiap hari itu waktu itu selama 1 bulan ya, kalau tidak salah, proses adaptasi itu. Mereka ada program lah dari pemberi beasiswa itu. Nah, kemudian saya ngobrol-ngobrol dengan dia, ternyata yang dia peroleh itu 180 derajat dari saya. Dia sama prosesnya semua, harus ketemu dengan profesor, lapor diri dan sebagainya. Dia mendapat perlakuan yang sangat buruk dari supervisornya, dari profesornya itu. Ya, dia tidak bisa untuk minta komputer, dia harus tunggu, ternyata sampai akhirnya hampir 1 semester, 6 bulan dia baru bisa dapat komputer. Dan itu pun kasar sekali perlakuan profesornya terhadap dia. Kamu sebetulnya tidak perlu dapat komputer dan sebagainya gitu ya. Ruangan juga perlakuannya sangat buruk dan sebagainya. Jadi intinya adalah fasilitas yang saya peroleh itu ternyata tidak diperoleh oleh semua orang. Ya, jadi ada teman-teman, dia kebetulan di fakultas lain memang, gitu ya. Jadi di situ saya merasakan memang Tuhan buka jalan buat saya. Karena setiap kali dalam proses doa saya cuma katakan, Tuhan, tunjukkan kalau ini memang jalan-Mu. Saya tidak berani minta apa-apa, saya bilang gitu. Tapi buat saya mengerti bahwa dari sejak awal sampai akhir, memang ini adalah kehendak Tuhan untuk hidup saya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Cuma itu yang saya setiap kali bilang sama Tuhan. Dan memang satu persatu Tuhan bukakan. Ya, dan Tuhan setia. Dan itu yang saya minta kepada Tuhan, Tuhan saya ingin melihat kesetiaan-Mu. Kalau memang Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan mengakhiri semuanya dengan sangat indah. Ya. Nah, itu prosesnya kira-kira seperti itu. Jadi semuanya berjalan. Dari mulai saya memilih supervisor, yang kedua ya, itu kan supervisor pertama saya memilih yang kedua, Tuhan juga menunjukkan jalannya. Begitu saya dapat supervisor itu, yang kedua itu agak lucu juga, karena ternyata tadinya saya tidak minta beliau, saya cari yang lain. Tapi ternyata dalam prosesnya supervisor yang pertama itu menunjukkan, oh kalau yang kedua ini bagaimana gitu. Setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman juga, dan dia itu teman sekelas saya pada waktu S2. Jadi chemistry-nya sudah sangat baik ya, hubungannya sudah, jadi kita lumayan kenal gitu ya, umurnya juga hampir sama dengan saya dan sebagainya. Dan di dalam proses studi S3 itu memang berbeda ya dengan studi S2. Jadi supervisor yang sangat mendukung itu sangat merupakan kalau dihitung dengan persentase itu mungkin 90% yang menentukan apakah kita akan selesai dengan baik atau tidak di dalam proses studi S3 itu. Pemilihan supervisor itu sangat penting. Dan Tuhan membukakan jalan buat saya. Dan kenapa saya bisa katakan itu? Karena sekali lagi dengan teman saya tadi itu, dengan teman saya yang orang Myanmar itu di fakultas lain, prosesnya semuanya 180 derajat. Bukan berarti saya senang ya dengan penderitaan orang, tapi di situ betul-betul saya melihat kemuliaan Tuhan. Dan seringkali saya juga berbagi kepada dia. Tapi sayangnya memang dia beragama lain ya. Saya coba bawa, saya bilang kita sama-sama doa. Seingat saya pernah ajak 1 kali berdoa bersama. Dan sampai sekarang saya tidak tahu lagi bagaimana dia akhirnya, apakah dia selesai atau tidak. Karena satu persatu begitu banyak kesulitan yang dihadapi. Ya, saya pernah ajak dia ke ruangan kerja saya. Dia sampai nangis, dia lihat. Dia bilang, kok bisa? Beda sekali, dia bilang. Yang kamu dapatkan ini luar biasa. Dia bilang itu. Saya bilang ya, Tuhan yang berikan. Semuanya kemuliaan Tuhan. Nah itu kira-kira dalam proses itu ya. Karena panjang, saya studi itu 4 tahun. Bagian yang lain yang ingin saya saksikan adalah saya studi 2016 sampai 2020. Saya kembali ke Indonesia 20 Agustus 2020. Nah, kalau saudara-saudari ingat, itu sudah masuk masa pandemi ya. Ya, kita mulai lockdown itu bulan Maret tahun 2020. Hampir di seluruh dunia sama. Di Indonesia dan di sana juga sama persis. Maret 2020. Ya. Nah, itu adalah waktu-waktu yang sangat krusial
Kenapa? Karena itu adalah waktu-waktu kita harus menulis tesis itu. Ya, fokus untuk menulis. Nah, saya berpindah-pindah tempat tinggal pada waktu itu ya. Tahun pertama, tahun kedua saya menyewa apartemen dengan share dengan satu teman. Pada waktu itu menyenangkan karena teman serumah baik dan sebagainya sampai tahun kedua, tahun ketiga, ya sampai tahun ketiga kalau tidak salah, ya sampai tahun ketiga semuanya baik-baik saja. Tetapi ada seorang teman yang baru selesai, dia mengingatkan, Lin, kalau kamu tetap mempertahankan sewa apartemen itu, nanti kalau kamu pulang kamu repot, karena mereka sistemnya kalau kita kontrak apartemen atau sewa rumah itu sudah selesai harus membersihkan semuanya dengan agent dan mengembalikan barang-barang. Jadi waktu saya sewa rumah itu kosong. Saya dan teman serumah saya beli barang dan sebagainya. Itu kita harus keluarkan semuanya. Dan nggak semudah di Jakarta ini ya. Tinggal panggil orang angkut, kita bayar, nggak bisa kayak gitu. Kita juga nggak punya uang. Kita mahasiswa, uangnya terbatas. Kalaupun panggil mover, panggil orang yang mindah-mindahkan barang itu biayanya mahal. Ya, jadi dia bilang, Lin, kalau saya boleh sarankan, kamu sewa aja kamar, dia bilang, yang sudah fully furnished, yang sudah ada perabotan. Kamu selesai, kamu tinggal pulang, bawa koper pulang ke Indonesia. Saya pikir, ada baiknya juga. Di tahun terakhir lah, dia bilang, kamu cari-cari. Oke, saya bilang begitu. Nah, pada waktu itu memang saya keluar dari rumah lama, saya cari-cari rumah. Saya berdoa, gitu ya, Tuhan tunjukin yang terbaik. Saya bilang begitu. Cari-cari, kok nggak dapet ya, saya bilang gitu. Ya udah, karena udah mepet waktu, saya harus punya tempat tinggal. Saya sewa satu rumah. Waktu saya inspek, rumahnya terus terang agak berantakan. Tapi memang dia dekat dengan shopping center. Jadi kalau saya belanja barang-barang kebutuhan sehari-hari atau naik bis ke kampus itu lumayan gampang. Ya, cuman waktu itu dia tuh sepasang suami istri baru menikah. Dia ada satu kamar kosong. Kamarnya cuma 2, satu kamar kosong cukup besar, ada kamar mandi di sebelahnya. Dia pakainya yang kamar mandi master, kamar master yang ada kamar mandinya. Oke, saya bilang ya, jadi dia bilang, nanti saya beresin kok. Dia bilang begitu, tenang aja, ini memang saya belum beres-beres. Ya sudah, saya pikir begitu. Karena logika saya adalah kalau saya pemilik rumah, saya mau menyewakan, ya harus saya rapikan dong, karena kan saya berbagi tinggal dengan orang lain, nggak seperti tinggal dengan keluarga sendiri. Cuman saya pikir, ya udah, memang dia belum beres-beres, ya sudah. Jadi saya mutusin tinggal, dan itu agak mahal sewanya, karena dia merasa, karena lokasinya memang strategis begitu. Ya udah, saya tinggal di sana. Nah, saya tinggal di sana, ternyata ya memang luar biasa berantakan sampai mengganggu. Mengganggu dalam arti saya sampai nggak bisa taruh barang-barang saya. Saya mau makan di meja makan, semuanya penuh dengan barang dia. Dan kadang-kadang mohon maaf ya, barang pribadi, kaos kaki di mana-mana dan sebagainya. Saya sangat-sangat tidak nyaman. Dan ya tidak seperti rumah, karena perubahannya sangat drastis ya. Saya dulu tinggal di rumah yang seperti rumah sendiri, sekarang saya seperti itu. Jadi hidup saya literally cuma di kamar. Padahal itu sebetulnya satu apartemen begitu. Saya sangat terganggu, jadi saya betul-betul nggak konsen dan itu mengganggu konsentrasi saya. Tapi pada waktu itu saya masih bisa kerja di kampus. Jadi kalau saya kerja di kampus, saya pulang, ya udah, saya cuma masak sebentar, makan, mandi, saya di kamar. Tapi di dalam proses itu proses yang membuat saya lebih fokus berdoa. Nah, saya agak ada lupa sedikit ya. Jadi waktu saya mulai proses PhD ini, sekolah, awal-awalnya kehidupan doa saya biasa saja. Saya doa cuma sebentar, 5 menit, 10 menit begitu ya. Dan di awal itu saya sangat-sangat bergumul ya. Sangat stres gitu ya, karena kalau PhD itu ada dikatakan milestone-nya ya. Tahun pertama harus presentasi, tahun kedua harus presentasi dan sebagainya. Saya merasa sangat stres pada waktu itu. Nah, Tuhan memberikan kesempatan pada saya waktu itu. Saya sempat pulang ke Indonesia. Saya membantu menjadi penerjemah untuk sesi apa ya waktu itu ya. Dibawakan oleh Diakon Philip Sheward pada waktu itu. Nah, dari itu saya menerjemah. Ada satu yang saya selalu ingat sampai sekarang. Satu pesan kuat pada waktu itu dari beliau adalah, mengapa kita harus mempunyai kehidupan doa? Ya. Dan dikatakan oleh beliau, itu adalah untuk melawan keinginan daging kita.
Itulah tujuan doa yang paling utama, agar kita bisa mengalahkan keinginan daging. Ya. Nah, akhirnya sejak saya mendengar itu, saya punya satu tekad, puji Tuhan, saya punya satu tekad, saya mau mempunyai kehidupan doa. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan berikan kekuatan. Setiap hari saya punya kehidupan doa. Minimal 30 menit satu hari 2 kali. Bukan untuk kebanggaan saya, tapi saya tahu karena saya sangat-sangat lemah. Ya, dan saya teruskan kebiasaan itu. Dan dari situ saya melihat Tuhan betul-betul bekerja. Tuhan betul-betul dekat dengan saya. Ya, Tuhan berjalan bersama dengan saya di dalam proses itu. Nah, tadi kembali lagi ketika saya mengalami stres karena saya sangat tidak kerasan, tidak nyaman di rumah itu. Saya tidak punya kehidupan apa-apa selain doa. Jadi setiap kali selesai makan, saya cuma doa di dalam kamar itu. Ya, saya doa, saya nangis, saya cerita juga dengan satu teman dan sebagainya. Ya, tapi itulah Tuhan bukakan jalan. Setelah itu, ya itu kira-kira 1 semester ya. Nah, saya tidak tahu lagi pada waktu saya sudah nyerah lah, ya sudah, kalau harus stuck di rumah ini ya sudah. Pada waktu itu belum ada pandemi ya, 2019. Tuhan tiba-tiba bukakan satu kesempatan. Saya ditawari satu pekerjaan untuk menjadi penerjemah kegiatan training untuk orang-orang Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Australia. Ditanya mau nggak? Ditawarin. Mau, saya bilang. Oke, 2 minggu pada waktu itu. Pindah kota dan sebagainya. Saya satu penerjemah, mereka ternyata hire satu semacam LO ya istilahnya gitu, untuk memandu tamu-tamu itu kalau mereka punya keperluan, mau beli SIM card lah, mau beli makan lah, segala macam. Jadi teman saya itu satu orang Indonesia, saya nggak kenal dia. Nah, tapi karena kita pindah kota, mereka menyewakan kayak semacam hotel yang semi apartemen gitu. Ada kamarnya 2. Saya tinggal dengan dia perempuan. Jadi saya tinggal satu apartemen dengan dia ketika pindah-pindah kota itu. Nah, pada satu titik kita makan malam bareng-bareng. Saya entah kenapa, saya cerita sama dia. Saya nggak betah banget nih di rumah saya yang sekarang gini. Tiba-tiba dia bilang, kamu mau pindah nggak ke tempat tinggal saya sekarang? Oh, kenapa? Saya bilang, iya, saya mau pindah dari Brisbane ke Sydney karena saya nggak cocok dengan supervisor saya. Saya mau di tempat yang baru, di kampus yang baru, jadi saya mau pindah. Nah, ini kebetulan ada tempat. Nah, tempat dia itu adalah tempat yang hampir mustahil bisa dapat, terus terang aja. Sangat dekat dengan kampus, jalan hanya sekitar 10 menit. Cuma ada 2 kamar, gitu ya, jadi sangat nyaman, gitu ya. Dan sewanya murah, padahal dekat dengan kampus, dan tempatnya bagus. Jadi saya tanya-tanya sama dia segala macam, saya bilang, oke, nanti kalau balik ke Brisbane, saya boleh inspeksi? Boleh, dia bilang begitu. Ya sudah. Akhirnya singkat cerita kita balik, saya jadwalkan inspeksi, saya lihat. Saya bilang, waduh ini nyaman banget ya, saya bilang. Saya nggak perlu pakai ongkos ke kampus. Saya mau kerja jam berapapun di kampus, itu saya tinggal pulang jalan kaki. Rumah saya yang sebelumnya, bis itu paling malam jam 9:30 atau jam 10 malam. Dan setelah jam 7 malam itu cuma setengah jam sekali itu bis datang. Jadi saya nggak bisa kalau kerja mau lebih lama di kampus dan sebagainya, saya nggak bisa. Harus kejar-kejar bis itu. Yang ini, saya anytime, saya bisa. Sewanya jauh lebih murah. Dulunya saya sewa itu sekitar $250 per 2 minggu. Yang ini saya cuma bayar 160 kalau saya tidak salah per 2 minggu. Padahal saya yang dulu harus pakai ongkos, sekarang nggak pakai ongkos. Ya oke. Saya bilang oke, saya ambil ya. Saya bilang oke Lin, katanya. Nah tapi dia kan dia bilang tapi tapi dia share dengan teman yang satunya lagi. Jadi ada, kalau dia pindah, dia ada teman satu rumahnya itu kan. Nah, dia yang tinggal bareng sama saya itu. Jadi dia bilang, tapi saya numpang dulu ya Lin, katanya. Karena kan masih proses ke Sydney berapa bulan gitu ya, 2-3 bulan. Ya oke. Karena orangnya sangat baik ya. Jadi kita happy aja tuh. Teman serumah tuh happy banget pada waktu itu. Bener-bener, saya tuh kayak ada satu beban udah keangkat banget ketika akhirnya saya pindah akhir tahun itu. Saya pindah. Nah kemudian itu sudah awal tahun, masuk pandemi, Maret 2020. Tiba-tiba pandemi, kita semua shock, kampus ditutup dan sebagainya. Kita semua kerja di rumah. Ya.
Dan disitulah saya betul-betul melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi pandemi. Dan sampai detik ini pun saya masih agak ngeri ya ketika membayangkan kalau saya pada masa pandemi itu saya terkunci di rumah yang saya tidak nyaman itu. Saya tidak tahu lagi mungkin studi saya tidak akan selesai sekarang. Ya. Nah, akhirnya karena sudah sangat nyaman, ya sudah, saya bisa kerja di rumah pada waktu itu. Ya, prosesnya ya ada ups and down, tentu turun naik, tapi secara keseluruhan, puji Tuhan, akhirnya saya bisa menyelesaikan studi saya. Ya, sampai di Agustus 2020 itu. Ya, kalau masih boleh menambahkan sedikit kesaksian, ya itu tadi. Tuhan tahu satu titik lemah saya adalah saya suka sekali homesick karena saya sampai saat ini masih tinggal dengan orang tua. Rumah saya cukup ramai, saya masih punya kakak, kita tinggal bareng-bareng. Rumah saya selalu ramai gitu ya. Saya selalu dikelilingi oleh orang-orang yang teman-teman saya. Di kantor kita juga hubungannya cukup akrab dan sebagainya. Di gereja juga punya komunitas sendiri dan sebagainya. Nah, pada waktu saya studi S2, Tuhan berikan saya seorang teman juga dari gereja. Ya, dia yang kemudian bisa bersama-sama berdoa bersama dengan saya ketika saya sangat down dengan studi saya dan sebagainya. Dia selalu doain gitu loh, sama-sama kita doa. Dan dia juga yang mulai pada waktu itu mengajarkan saya kita harus kebaktian Sabat penuh Jumat malam. Dulu saya tidak pernah mau kebaktian Jumat malam. Boleh tanya mama saya tuh bandel dulunya. Hari Jumat itu saya selalu kelayapan kemana-mana dengan teman-teman. Saya tidak pernah mau ke gereja. Saya tidak pernah menikmati kehidupan bergereja. Setiap kali selesai kebaktian sudah mau kabur. Saya selalu marah-marah dengan mama saya atau cici saya kalau habis kebaktian tidak buru-buru pulang. Saya tidak suka. Saya tidak punya teman dan sebagainya. Saya memulai kehidupan bergereja saya di sana. Ya, saya bisa merasakan betul-betul Sabat itu begitu indah ya. Begitu punya kerinduan, bisa punya kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Itu saya mulai di sana. Ya, terus terang. Nah, itu Tuhan karena melalui teman serumah saya pada waktu itu yang orang gereja. Itu nanti kalau memang ada kesempatan saya akan bagikan kesaksiannya sendiri ya. Nah, mulai S3 saya punya teman tadi yang saya katakan ya, bukan yang saya sebutkan, yang teman sekolah minggu saya di Indonesia pada waktu itu di Jakarta. Tapi kan bagaimanapun dia sudah berkeluarga ya, saya tidak bisa selalu ganggu dia. Dan ternyata pada satu kegiatan outing gereja ada seorang saudari ya, umurnya beda lumayan jauh sama saya, beda 6 tahun. Ya, tapi dia berkeluarga, tapi dia tidak punya anak ya. Nah dia itu tiba-tiba nanya saya, kamu tuh anak S3 ya? Iya. Kamu belajar apa? Dia bilang gitu. Entah kenapa saya cerita aja sama dia, cerita. Saya nggak tahu dia ngerti apa nggak, dia cerita. Nah ternyata dia itu memang sekolahnya guru ya, dan pernah jadi guru. Jadi kalau ngobrol sama dia tuh menyenangkan, bisa panjang begitu ya. Nah akhirnya kami jadi berteman juga gitu ya. Dan kalau kadang-kadang saya down, apa saya cerita sama dia, gitu ya. Dia itu cancer survivor. Ya, dia punya kesaksian sendiri. Dia pernah kena kanker usus stadium lanjut juga, dan Tuhan selamatkan dia. Ya, jadi dia sering kali berbagi mengenai pengalaman dia, bagaimana dia bergumul dengan kankernya dan Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan memberikan kesembuhan. Ya. Dan dia juga di dalam proses studinya dia juga sangat bergumul walaupun dia hanya S1. Ya, jadi dia seringkali menguatkan saya melalui kesaksian-kesaksiannya itu. Dan itulah bahwa Tuhan memberikan semuanya ya yang terbaik begitu. Dan yang ingin saya saksikan adalah memang Tuhan itu setia sampai akhir. Ya. Tuhan setia sampai akhir. Kalau Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang akan menyelesaikannya, bukan saya, tapi Tuhan yang menyelesaikannya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin.